Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan masuk ke pengenalan pertama, yaitu mengenal apa itu forex trading di materi pertama kita. Kita lanjut, pengenalan forex trading. Forex adalah aktivitas jual beli mata uang asing yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari perusahaan nilai tukar. Forex sendiri merupakan pasar keuangan terbesar di dunia dengan transaksi lebih dari 5 triliun dolar Amerika Serikat per hari. Apa itu forex? Itu dia. Forex berarti pertukaran valuta asing. Contoh sederhananya itu ketika seorang menukar rupiah ke dolar Singapura ataupun rupiah ke euro ataupun rupiah ke yen dan lain sebagainya. Lebih tepatnya di money changer. Ya kan kalau di dunia asli kan harus ada money changer untuk kita berpergian kan kita harus nukerin dulu nih uangnya nih dari rupiah ke eh, mata uang yang kalian ingin tuju kalau ketika kalian berdestinasi atau ke luar negeri gitu ya. Jadi harus ketemu money changer untuk menukarkan mata uang kita ke mata uang yang asing gitu. Dalam dunia trading ini, aktivitas ini dilakukan secara online di pasar global selama 24 jam sehari. Jadi pasar itu selalu buka 24 jam teman-teman, kecuali hari Sabtu dan Minggu. Di pasar hanya buka hari Senin sampai hari Jumat saja ya. Kalau kalian mau trading, kalian bisa trading hari Senin sampai hari Jumat saja. Sabtu Minggu pasar tutup. Semua pasar maupun mau mata uang ataupun mau gold itu semuanya tutup. Jadi forex itu tidak punya pusat tertentu atau terdesentralisasi. Transaksi ini tuh terjadi antara bank, perusahaan, institusi, dan individu di seluruh dunia. Nah, kalau kalian udah mau terjun ke dalam forex atau belajar tentang forex trading, itu kalian harus mengenal dengan resiko dan keuntungan forex itu tersendiri. Nah, keuntungannya apa aja? Bisa dimulai dengan modal kecil, bahkan $1 di beberapa broker. Nah, $1 itu jarang teman-teman di beberapa broker. Ya karena yang aku kenal, broker-broker yang udah terkenal di Indonesia, yang udah bapti, udah terverifikasi OJK dan lain sebagainya, itu minimal deposit 200 kalau nggak 150 ribu. Itu belum dengan fasilitas-fasilitas ataupun yang kalian dapat di dalam sebuah akun kalian. Jadi kalau kalian deposit 150 ribu itu nanti ada namanya spread, ada namanya leverage dan lain sebagainya. Itu nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Jadi kalian bisa mulai dengan modal kecil dengan $1. Namun nggak semua broker ya teman-teman. Karena kenapa? Karena $1 itu tidak bisa memungkinkan untuk kalian bertahan hidup di dalam market itu. Nah, kedua, tidak terkait jam kerja. Nah, itu dia, tidak terkait jam kerja. Pasar selalu buka 24 jam, tergantung dengan broker kalian yang punya. Dengan broker yang kalian punya. Kadang ada beberapa broker yang tutup di jam 3 sampai jam 6 pagi. Setelahnya open lagi. Jadi nggak selalu 24 jam, teman-teman. Tergantung broker apa yang kalian pakai. Gitu. Yang aku tahu seperti itu ya, teman-teman. Jadi nggak selalu 24 jam. Namun dari pagi jam 6 biasanya sampai jam 3 pagi. Jadi 6 pagi sampai jam 3 pagi. Setelahnya itu biasanya tutup. Gitu kan. Tapi nggak tahu untuk broker yang lain yang aku pakai, brokernya jam 3 tutup, jam 6 dia buka lagi gitu. Terus yang ketiga, potensi keuntungan besar jika punya kemampuan analisis dan manajemen risiko yang baik. Jadi nggak serta-merta kalian tuh langsung terjun, langsung trading, langsung profit seinstan itu teman-teman. Karena dunia market itu sangat keras ya. Kalian modal $1 itu belum tentu bisa nyentuh $2. Karena dengan pergerakan yang fluktuatif kencang, kalian tidak bisa menahan floating, teman-teman. Nah, floating itu apa? Nanti kita akan bahas ya, teman-teman. Jadi, dengan modal $1 itu belum tentu kalian bisa profit sampai $10 gitu. Bisa aja kalau kalian entry posisi atau kalian buka posisi di yang tepat, tapi itu saya tidak menyarankan. Nah, itu kalian harus tahu tuh. Pertama adalah manajemen risiko, dan yang kedua adalah kemampuan analisis. Jadi kalau kalian nggak punya kemampuan analisis, nggak punya manajemen risiko, kalian akan tamat di dalam market
forex. Jadi kalian harus tahu dulu, harus belajar dulu kemampuan analisis dan kemampuan fundamentalnya serta manajemen resiko yang baik gitu. Nah, resikonya apa tuh? Bisa kehilangan seluruh modal. Nah, itu yang aku sebutin. Kalau kalian tidak bisa mempunyai kemampuan atau nggak belajar tentang analisis market, analisis candle dan sebagainya, manajemen fundamental dan sebagainya, nggak tahu manajemen risiko ataupun tidak nggak tahu risk and reward yang kalian dapatkan, nggak punya plan trading dan sebagainya yang lain-lain ya kalian akan kehilangan seluruh modal kalian. Yang kedua, risikonya adalah banyak penipuan online yang menjanjikan cepat kaya lewat forex. Itu dia teman-teman. Kalau kalian ya melihat orang-orang yang profit dari $2 dari seperti saya sih, nggak, sorry ya, saya modal $2 jadi $100 itu mungkin, tapi ya tergantung teman-teman ya, tergantung ya, jadi nggak semua orang bisa begitu, itu sesuai jam terbang dan lain sebagainya. Namun saya juga nggak menjanjikan kalian cepat kaya teman-teman. Jadi kalian belajar ini itu bukan aku menjanjikan kalian pasti profit dan kalian pasti kaya, itu enggak, karena market itu jahat. Market itu jahat, enggak ya, market itu kan jahat, mengerikan teman-teman. Kalau kalian terjun ke dalam sebuah uh, terjun ke dalam trading itu mengerikan teman-teman, karena kalian harus menjaga uang kalian tetap bertahan, karena kalau kalian hanya berpikiran untuk profit 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 tapi ternyata MC-nya banyak, sama aja teman-teman ya. Jadi orang yang menang di dalam trading adalah orang yang mampu bertahan dan konsisten, itu ya. Bukan tujuannya bukan untuk cepat kaya, itu enggak. Ya, forex itu bukan tujuannya untuk kaya. Ya, gitu. Ingat ya. Jadi jangan tergiur dengan orang-orang yang banyak profit itu dengan modal kecil ataupun modal 5 juta jadi 1 miliar. Damn, itu bisa jadi, tapi ingat teman-teman, ilmunya itu beda sama kalian yang baru belajar gitu ya. Mereka mungkin bisa mengubah 5 juta jadi 1 M itu karena ya mereka udah lama udah lama terjun di dalam forex trading dan dia tahu posisi-posisi mana yang harus dia entry. Dia mungkin udah analisa sebelum-sebelumnya. Dan ingat, jangan selalu full margin. Aku nggak membantah full margin itu salah, nggak membantah. Sorry, full margin itu salah, aku nggak membantah. Namun full margin itu baik ketika kalian tahu resikonya dengan modal profitan kalian. Kalau mau full margin nggak apa-apa. Selebihnya dengan modal uang dingin kalian atau modal yang harusnya kalian grow in akun kalian untuk terus konsisten profit, tapi kalian full margin, itu salah ya. Jadi aku nggak menganggap kalau full margin itu selalu salah, itu enggak. Jadi kita lanjut yang ketiga. Membutuhkan kedisiplinan, kontrol emosi, dan mental yang kuat. Itu dia. Ya, yang ketiga ini ya, membutuhkan disiplin, kontrol emosi, dan mental yang kuat. Itu pentingnya seorang trader. Apa itu membutuhkan disiplin? Nah, itu yang tadi aku balikkan, sempat singgung ya. Kalau kalian konsisten dalam sebuah market, kalian profitnya konsisten juga, itu termasuk disiplin teman-teman ya. Dengan meresikokan biasanya itu orang-orang 2:1 atau 3:1 ya. Ya lah gitulah pokoknya, profit berapa kalian harus punya resiko berapa. Jadi di perdagangan market itu atau di semua lah bisnis itu nggak ada yang namanya untung terus teman-teman, pasti ada resikonya. Nah, itu resikonya itu adalah ini, kalian harus disiplin dalam sebuah plan trading. Kalian harus tahu kalian mau take profit berapa, mau loss berapa gitu. Jadi nggak semuanya selalu win streak terus ya. Memang kalian main Mobile Legend gitu, enggak teman-teman ya. Jadi itu dia, harus disiplin. Terus kontrol emosi. Nah, ini dia, kontrol emosi. Ketika kalian menggunakan uang yang hangat, uang hangat nggak tuh? Bukan ya, bukan uang panas yang kayak habis judi ataupun apa itu, enggak. Uang hangat itu kayak, pertama, kalian uh, gajian.
gajian itu misal kita sebutkan UMR lah ya, gajian UMR, terus kalian langsung fullin deposit setelah gajian, kalian fullin. Nah, itu namanya uang hangat, teman-teman, bukan uang dingin. Nah, uang dingin itu apa? Uang dingin ketika kalian punya uang yang menganggur, yang nggak kalian pakai, ataupun kalau kalian kehilangan uang itu, kalian rela gitu. Nggak kepikiran, ataupun nggak kebayang-bayang, dan ya udahlah kalau hilang berapa, ya udah gitu. Tapi nggak mungkin menutup kemungkinan, teman-teman, untuk trader awal tuh pasti mau uang dingin atau mau uang uang hangat itu pasti kepikiran ya, apalagi eh, dengan market yang sangat agresif dan market yang sangat keras ini, teman-teman ya, jadi mungkin bakal kena emosinya atau psikologinya. Makanya kenapa harus diusahakan menggunakan, bukan diusahakan kan, tapi diwajibkan untuk menggunakan uang yang dingin, teman-teman, agar kalau kalian profit ataupun kalian loss itu kalian nggak kepikiran atau kehilangan uang kalian begitu. Jadi kehidupan kalian tuh tetap jalan seperti umumnya gitu. Jadi nggak kayak kalian deposit semua uang gajian kalian, terus kalian main trading, kalian loss, nanti sebulan kalian nggak bisa makan ya, makannya makan angin misalnya kalian ya. Jadi jangan kayak gitu, teman-teman ya. Jadi tetap harus pakai uang dingin, wajib, titik, udah ya. Dan kontrol emosi kalian, teman-teman, karena trading itu layaknya psikologis kita tuh pasti kena gitu, teman-teman. Kenapa terkena tuh? Karena ya kalau kalian loss pasti kalian, wah, ini masih bisa untuk open lagi, masih bisa profit. Nah, itu udah kayak itu udah kena tuh psikologinya tuh. Nah, terus habis itu kalian depoin lagi, terus uang kalian loss lagi, kena lagi, tetap depo terus. Jadi nanti bukan konsisten profit, tapi namanya konsisten deposit gitu. Jadi kontrol lah emosi kalian ya. Jadi kalau kalian lagi stres atau lagi berkelahi, nggak tuh, lagi ada masalah di keluarga kalian, di lingkungan kalian, di pertemanan kalian, janganlah nyentuh sekalipun trading, teman-teman, karena pasti psikologis kalian akan kena gitu. Jadi kontrol emosi kalian. Itu. Yang kedua adalah mental yang kuat. Kenapa tuh mental yang kuat? Karena kalau kalian mentalnya kagak kuat, kalian akan balik lagi kena emosi kalian. Jadi kalau kalian misal, contoh aja, contoh sederhananya, ada nih salah satu teman saya yang mengikuti cara saya ya. Ini sebenarnya salah, aku tidak menganjurkan itu, dan aku udah bilang ke dia, jangan seperti itu, karena itu salah. Tapi dia tetap mengeyel. Dia deposit $2, terus jadi $6, bersyukur dong, walaupun itu melewati banyak sekali rintangan-rintangannya. Kak, aku lihat dia tuh sempat sempat loss $1, sempat naik $3, loss lagi satu, kembali lagi ke modal awal, terus sampai nyentuh $9 ataupun $6, aku lupa. Aku suruh dia cek profit, terus dia withdraw. Karena kenapa? Mental dia belum kuat, teman-teman. Aku tahu mental dia belum kuat. Dia maunya lebih, ini masih bisa lebih, ini masih bisa jadi $100. Damn, terlalu sangat berharap. Jadi jangan seperti itu, teman-teman. Itu akan kena emosi kalian, kena psikologis kalian. Jadi profitlah serialitis nggak tuh, serialitis mungkin. Nah, itulah pokoknya pokoknya se realistis mungkin lah. Jangan berharap kalian cuma modal 100.000 jadi 10 M. Nah, itu terlalu nggak realistis, teman-teman ya. Jadi tetap profit itu yang realistis gitu. Makanya dia menghancurkan withdraw ya, karena biar mental dia terjaga, emosi dia terjaga gitu. Karena belum 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 tahu nih, dia kalau misal udah jadi $6 terus jadi $15, dia masih masih berharap untuk lebih dari $15, akhirnya dia loss. Jadi mentalnya yang kena, emosinya yang kena, psikologisnya yang kena. Jadi jangan seperti itu, teman-teman ya. Harus tetap kuat mental, tetap kontrol emosi, dan selalu disiplin. Itu pentingnya, teman-teman ya. Jadi jangan berharap lebih dalam sebuah
market ya. Jadi ini bukan untuk adu kekayaan, bukan untuk adu berapa banyak profitnya, bukan adu untuk cepat kaya, itu enggak teman-teman. Namun membutuhkan disiplin, kontrol emosi, dan mental yang kuat. Bukan yang berapa banyak profit itu dia yang menang, enggak. Yang menang itu adalah ketika kalian konsisten, kalian disiplin dengan trading kalian, ya itu kalian pasti bakal menang. Oke, lanjut aja, udah kebanyakan yaping ya. Seperti itu ya teman-teman, kalau kalian masih bingung nanti bisa tanya-tanya aja di grup ataupun di kolom komentar ya. Kita lanjut, syarat untuk memulai trading. Nah ini dia nih, penting nih. Untuk bisa memulai belajar atau terjun ke forex trading diperlukan satu, koneksi internet yang stabil. Tentunya kalau kalian nggak stabil, kalian open posisi terus sinyal kalian hilang, nah kalian akan loss teman-teman, atau kalian akan profit, itu jadi gambling ya, karena harus membutuhkan koneksi internet yang stabil. Jadi kalian kalau lagi di gunung ya, kalian di gunung yang gak ada sinyal ya jangan trading teman-teman ya, karena bahaya resiko teman-teman, karena koneksinya tidak stabil. Kedua, perangkat elektronik, mau laptop, mau PC, mau tablet, mau ponsel, itu semuanya bisa teman-teman, bisa trading. Tapi aku biasanya menganjurkan bukan hanya HP aja atau ponsel aja, ataupun enggak hanya tablet aja, namun aku menganjurkan dua device ya. Kalau aku biasanya menggunakan laptop dan ponsel. Biasanya yang laptop itu buat mantau grafiknya ataupun analisis grafiknya, terus yang ponsel untuk eksekusinya begitu. Tapi itu masih jauh lagi, masih jauh. Ya nanti aku kasih tutorialnya juga, aku kasih cara-caranya juga untuk gimana cara entry, cara ya pokoknya bakal aku kasih lah, aku kasih cara-caranya. Kita belajar dari basic dulu ya. Ini basic banget teman-teman. Jadi kalian jangan skip video ini, karena ini sangat penting teman-teman untuk tahu seberapa besar resiko dan keuntungan kalian kalau terjun ke dalam market atau terjun ke dalam industri trading ini. Dan ketiga adalah model trading, disesuaikan dengan kemampuan finansial kalian. Nah ini nih yang tadi kita sempat menyinggung ya teman-teman ya, dengan profit yang realistis ya, dengan model yang dingin juga, model dingin ya, jangan model hangat. Model trading disesuaikan dengan kemampuan finansial. Jadi aku sarankan teman-teman, kalau kalian ingin terjun ke dalam sebuah industri trading, sebenarnya itu yang paling lebih amannya ya, kalian kerja dulu. Banyakin uang. Ketika udah kekumpul uang, aset kalian udah ada, terus mau menambah kekayaan kalian, nah itu terjun ke trading. Sebenarnya itu teman-teman ya, terciptanya trading tuh itu teman-teman. Ketika kalian udah menyentuh kekayaan dan bingung mau uang kalian mau diapain, ya orang-orang kaya kolong merat itu pasti mainnya trading. Karena kenapa? Dengan modal 1%-nya, dengan modal yang mereka punya, terus profit 1% itu udah lumayan teman-teman, karena uang dia juga banyak gitu. Nah biasanya tuh disalahgunakan ya, seperti ini jadinya teman-teman ya, yang disalahgunakan kayak gini. Tapi ya udahlah ya, gimana lagi ya, aku nggak menutup semuanya, maksudnya nggak menutup kesalahan saya, aku juga salah sebenarnya. Kalau misal menyarankan kalian dengan model yang tidak realistis atau tidak ideal dalam sebuah trading, ya ya itu ya, pokoknya itu ya. Ya jadi janganlah kalian terlalu nafsu untuk cepat kaya teman-teman ya, jangan terlalu nafsu untuk kaya, karena itu akan menyerang psikologis kalian. Jadi berapa sih model trading yang ideal? Yang aku tahu teman-teman, balik lagi ya, yang aku tahu adalah model trading yang ideal itu adalah $100. Itu kecilnya ya, ingat kecilnya, $100. Kenapa aku saranin $100? Karena kalian bisa memanage profit kalian ataupun loss kalian. Misal 1% dari dalam $100, $100, 1%-nya berapa? $1. $1 berarti 1% dari $100 kalian. Ya, itu resiko kalian tuh.
resiko kalian adalah $1. Ketika nanti kalian open posisi, kayak kalian pakai manajemen risk and reward. Risk and reward itu apa? Kalian misal modal $100, ideal kan tuh, ideal yang aku tetapkan adalah $100. Ketika kalian meresikukan $1, berarti kalian harus untung $2. Berarti 1:2 gitu ya teman-teman. Jadi kalau kalian udah loss $1, ya udah stop. Jangan dipaksain untuk trading lagi, karena pasti mental mental kalian akan kena. Kecuali kalau mental kalian udah kuat, itu terserah kalian. Dan aku saranin dan aku garis bawain, kalian analisis sendiri, jangan ikut analisis orang, karena itu akan memengaruhi psikologis kalian dan kalian jadi tidak berkembang di dalam dunia industri trading. Itu dia, itu yang pertama. Yang aku garis bawahi apa? Semua posisi, semua yang kalian buka itu bukan tanggung jawab aku. Ya, aku di sini hanya meng-share ilmu aku yang aku punya, ya, untuk kalian. Jadi aku nggak ada tanggung jawab kalau kalian open posisi, kalian loss, itu bukan tanggung jawab aku. Aku nggak akan tanggung jawab, karena itu udah balik masing-masing. Aku hanya meng-share ilmu yang aku tahu. Jadi kalau kalian kira-kiranya ilmunya lebih tinggi dibanding aku, atau mau kasih saran atau kasih pendapat buat aku atau kritik, bisa komen di kolom komentar, aku pasti bacain. Karena aku hanya aku hanya sharing aja yang aku tahu, ya, yang aku dapat ilmunya, aku akan sharing ke kalian gitu. Jadi aku tidak menganggap kalau aku tuh guru di sini ya. Bukan menganggap aku guru, bukan gitu sih. Ya pokoknya aku tidak menganggap aku selalu benar, itu enggak. Aku tetap pasti ada salahnya, semuanya pasti ada salahnya, enggak ada semua orang manusia itu yang sempurna. Itu. Jadi model trading disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing. Untuk idealnya berapa tadi aku sebutin, idealnya adalah $100. Itu idealnya. Itu paling kecil tuh, ideal paling kecil udah $100 tuh. Jadi kalian bisa memanage resiko kalian dengan resiko dan reward $1 gitu. Ketiga, keempat ya, sorry. Keempat, akun broker forex yang terpercaya dan cek regulasinya. Nah, itu dia. Banyak sekali sekarang broker-broker yang bertebaran yang bodong. Itu dia. Yang tidak terregulasi. Nah, itu dia. Banyak sekali teman-teman ya. Biasanya kalau mau cari aman itu adalah cari broker yang terregulasi. Contohnya apa terregulasi? Ya banyak teman-teman, nanti kalian cari sendiri aja di Google. Nanti aku akan spill atau sebutkan apa aja akun-akun broker yang terregulasi ya dalam dalam dunia trading forex gitu. Itu akan ada videonya sendiri, jadi selalu pantau terus dan kalian nonton dari awal sampai akhir gitu loh. Jadi nggak potong-potong informasinya. Terus ke 5, kemauan belajar dan latihan. Mulai dari demo akun dulu agar tidak rugi uang nyata. Ini dia teman-teman. Yang paling penting di dalam sebuah trading, apalagi untuk awal-awal seperti kalian atau untuk basic-basic yang kalian mau terjun ya. Kemampuan belajar dan latihan itu yang diutamakan. Terus belajar dulu, kalau aku sih saranin belajar dulu, belajar dulu. Ketika nanti kalian udah belajar, kalian coba praktek atau latihan. Latihannya di mana? Di demo akun dulu. Biar apa? Kalau kalau kalian minus ataupun kalian rugi, ya kalian nggak rugi gitu di dunia asli. Itu hanya demo aja, demo akun gitu. Jadi nggak rugi di dunia nyata gitu. Nah, ketika kalian udah belajar, udah latihan, dan di demo akun udah menghasilkan profit dan konsisten tentunya dengan plan trading kalian. Nah, itu tuh kayak full margin plan trading kalian nggak tahu, nanti kita akan bahas. Nah, pokoknya intinya sesuai dengan plan trading kalian. Ya, ya kalian bisa tuh buka akun dengan akun Sen dulu. Nah, akun Sen itu apa? Nanti kita akan bahas akun Sen. Nah, akun Sen itu dengan menggunakan uang yang nyata, namun uang kalian akan dilipat gandakan gitu. Jadi kalau misal kalian deposit $2, jadi misal jadi $100 atau $200, aku lupa, pokoknya intinya akun Sen itu akan dikali lipatkan gitu teman-teman. Jadi kalau kalian loss banyak itu nggak langsung hilang ataupun habis uang kalian gitu. Misal itu contoh ya. Teman-teman, nanti kita akan bahas untuk next videonya atau next materi apa itu akun Sen, apa itu full margin ataupun sebut-sebutan di dunia trading forex gitu. Nanti kita akan belajar.
pelan-pelan aja kita akan belajar dulu untuk pengenalan dulu ya. Untuk kedua, leverage dan pair mata uang. Nah, leverage ini apa nih? Pair mata uang ini apa nih? Ya, leverage, daya ungkit. Nah, daya ungkit, anjay, daya ungkit. Fitur dari broker yang memungkinkan kita bertransaksi besar dengan modal kecil. Contoh leverage 1:100, sama dengan modelnya $100 bisa mengendalikan $10.000. Makin besar leverage, makin tinggi juga resikonya. Itu dia. Ketika kalian menggunakan leverage 1:4.000, 2.000, 100, 10, dan sebaik unlimited bahkan ya, itu resikonya akan makin besar teman-teman ya. Itu dia yang aku tahu seperti itu. Jadi kalau misal kalian pakai 1 banding unlimited yang biasanya ada di TikTok, bisa dari Instagram, itu bang pakai akun apa bang, yang nanya tuh yang banyak yang full margin, terus $1 bisa open posisi banyak itu ya, atau $2 bisa open posisi 5, 4, 6 itu, mungkin dia menggunakan leverage 1 banding unlimited. Jadi dia bisa mengelayar open posisi mereka gitu. Tapi kalau sedikit pun turun itu akan margin call. Margin call apa? Uang atau modal kalian akan habis gitu. Karena leverage itu penting teman-teman. Jadi kalian harus tahu leverage. Nanti kita akan bahas lebih lanjutnya untuk leverage. Yang basicnya seperti ini ya teman-teman ya. Leverage itu akan menentukan free margin kalian gitu. Terus apa itu pair mata uang? Forex pair mata uang adalah selalu berupa pasangan dua mata uang. Misalnya UR USD. Nah, itu namanya pairs mata uang. UR USD. Misal UR berarti mata uang utama, base currency-nya. Terus USD adalah pembanding atau quote currency-nya. Jika grafik naik, euro menguat terhadap dolar gitu. Jadi jika grafiknya naik tuh euro akan menguat terhadap dolar. Contohnya kayak apa? Misal yang aku saranin teman-teman untuk trading itu yang harus ada belakangnya USD-nya ya. USD-nya karena kita nih di dunia ini pasti berpandangan dengan USD teman-teman ya. Jadi aku saranin ya kalian kalau mau uh, mencari market yang enak itu ya yang belakangnya ada USD-nya gitu. Itu dia yang aku tahu. Untuk pembahasan lebih lanjutnya nanti akan kita bahas ya teman-teman, karena ini pasti panjang banget, ini aja udah hampir setengah jam teman-teman ya. Pair mata uang nanti kita akan bahas lebih advance-nya. Jadi semua yang aku sebutin itu akan kita bahas dengan advance ya, dengan lebih lanjut ya. Jadi ini hanya pengenalan aja teman-teman. Jadi jangan dibawa pusing, santai aja, kita belajar pelan-pelan ya. Kalau masih bingung kalian ulangi aja dari awal gitu. Kalau ada pertanyaan tinggal tanyain aja di grup ataupun di kolom komentar gitu teman-teman ya. Itu dia tentang pair ya. Jadi pair itu adalah pasangan mata uang euro dan USD. Berarti mata uang utamanya adalah base currency adalah euro dan pembandingnya adalah USD. Ketika misal IDR USD berarti mata uangnya IDR, pembandingnya USD gitu. Ketika IDR menguat ya berarti IDR menguat terhadap dolar jika itu grafiknya naik gitu teman-teman ya. Itu dia, simpel kan, jangan bikin pusing teman-teman, nyantai aja ya, belajar pelan-pelan, kalau bingung ulangi dari awal lagi. Terus analisa dan pelaku pasar. Analisa fundamental, melihat faktor ekonomi dan berita dunia seperti inflasi, suku bunga, atau kebijakan bank sentral yang bisa membuat nilai mata uang itu naik atau turun. Analisa teknikal, melihat grafik dan pola pergerakan harga untuk menganalisa kemana arah pasar selanjutnya, naik ataupun turun. Itu yang tadi aku sebutin ya teman-teman. Syarat-syaratnya apa? Harus kalian tahu dengan analisa fundamental maupun analisa teknikal. Apa itu sih analisa fundamental? Nah, analisa fundamental itu adalah melihat dengan adanya news, berita ya, untuk melihat apakah sebuah mata uang ataupun sebuah aset itu akan turun ataupun naik. Karena dengan adanya berita semua ekonomi akan bergerak gitu ya, semua faktor ekonominya akan bergerak gitu. Terus teknikalnya apa? Teknikal tuh ya kalau kalian analisa teknikal itu ya apa? Analisa teknikal itu ya kalian menganalisa dengan
chart ya, candle chart, candlestick, ini kalian analisa. Nanti ada lagi ini lebih advance lagi, jadi pelan-pelan aja kita belajar, kita akan bakal menuju ke tahap ini tapi masih jauh. Kita belajar di basic-basicnya dulu. Nah, itu ada analisa fundamental dan analisa teknikal. Sorry, aku sempat ngeblank ya, gitu dia. Ada dua ya, fundamental itu yang mengikuti berita, yang teknikal itu yang menganalisis dengan candlestick. Terus harus pilih yang mana nih bang? Yang analisa fundamental ataupun teknikal? Ya kalian harus bisa dua-duanya gitu. Kalian harus mantengin beritanya, harus mantengin candlestick juga gitu. Jadi harus sinkron, harus tahu gitu, nggak condong sebelah gitu, nggak cuma teknikal terus mekanik terus. Tapi ketika news datang, jebret, loss, MC. Nah itu jangan gitu teman-teman. Jadi harus sesuai gitu ya. Kayak pemotongan suku bunga, terus CPI, FOMC dan lain sebagainya ya gitu. Kalian harus tahu ya, harus baca-baca. Nanti kita akan bahas di next ataupun di next video atau lebih advance lagi, kita akan bahas itu satu persatu. Jadi tenang aja. Terus kedua, pelaku pasar atau forex. Pelaku pasar, bank sentral. Nah, itu pelaku pasarnya itu ada bank sentral, teman-teman, mengatur dan menjaga kestabilan mata uang negara. Gitu. Yang kedua, bank headcare atau fund, yaitu bank besar lah, pemain besar yang melakukan transaksi dalam jumlah besar ya. Terus ketiga, perusahaan multinasional menukar mata uang untuk membutuhkan bisnis internasional. Terus yang keempat adalah trader individu ya, atau trader retail, apa sebutannya aku lupa. Punya orang biasanya seperti orang yang seperti kita yang ikut trading lewat broker online, nah itu trader individu teman-teman ya. Itu dia pelaku pasar forex itu ada banyak macamnya. Ada bank sentral, bank besar atau hedge fund, terus perusahaan multinasional dan trader individu ya. Yang biasanya orang-orang tuh menyebutnya kayak kasarannya tuh kayak bandar tuh ini teman-teman ya, pelaku-pelaku yang menggerakkan uh, lilin-lilin atau candle-candle yang ada di sebuah mata uang currency ya, mau apapun itu mata uangnya, menggerakkan pair-pair lah ya, itu yang menggerakkan pair-pair itu ya karena mereka ini bandarnya bank sentral dan lain-lain. Nggak mungkin langsung tiba-tiba turun, itu pasti mereka inflasi gitu. Jadi nggak akan dirupul ya, nggak akan dirupul teman-teman, ingat ya, nggak ada dirupul. Beda kayak mimicin gitu, koin-koin micin kan bisa dirupul. Nah kalau yang forex ini nggak mungkin dirupul, karena kalau dirupul inflasi teman-teman negara itu ya sekasarnya gitu ya bahasanya. Itu dia ya, analisa fundamental dan pelaku pasar forex gitu. Terus rangkumannya apa nih? Nah ini rangkumannya teman-teman. Forex adalah peluang investasi global dengan potensi profit besar, tapi resikonya juga tinggi. Kunci keberhasilannya dengan apa? Pemahaman dasar, latihan dengan demo akun, dan disiplin dan kontrol emosi. Jangan mudah percaya pada janji cepat kaya. Forex bukan jalan yang instan. Itu dia teman-teman yang tadi aku sebutin banyak ya. Kalau kalian nggak ngerti-ngerti ya kalian ulangin lagi. Kalau masih nggak ngerti kalian tanya. Terus kalian tanya nggak ngerti, ulangi lagi videonya. Terus tanya lagi gitu teman-teman ya. Jadi banyakan tanya nggak apa-apa. Ya. Banyakin rewards video-video saya juga nggak apa-apa. Ya karena itu dia kuncinya teman-teman. Kuncinya tuh di situ. Kalian harus paham dulu basicnya. Kalau nggak paham basicnya langsung terjun aja ya kalian nggak tahu apa-apa. Kalian nggak punya ilmu, kalian nggak punya dasarnya, langsung terjun terus ya udah akan terus MC ya, akan menjadi investor forex kalian. Deposit terus nggak pernah profit gitu ya. Jadi jangan teman-teman, jangan sekalipun langsung terjun. Aku nggak menyarankan untuk langsung terjun. Ingat itu, harus belajar, harus belajar. Kalau sekalinya mau terjun, demo dulu untuk latihan. Ketika demo udah menghasilkan profit, langsung pindah ke akun Sen, karena akun Sen itu akun yang aman. Jadi kalau kalian profit kalian bisa withdraw, kalau kalian lossnya nggak banyak gitu teman-temannya. Yang penting apa? Disiplin dan kontrol emosinya untuk kalau kalian mau terjun. Jadi gitu ya, kalau kalian mau terjun, sebelum terjun belajar dulu dasar-dasarnya. Oke, mungkin itu dia teman-teman ya untuk materi pengawalan ini di perlot terakhir yang aku ada channel nih namanya perlot terakhir, jadi kalian bisa subscribe, bisa like ya, untuk
Ya itulah ya untuk mempelajari next ilmu-ilmunya lagi yang aku punya. Jadi aku nggak menganggap aku di sendiriku tuh jago tuh nggak, teman-teman ya. Aku juga masih belajar. Jadi kita akan bangun komunitas ini per lot terakhir akan menjadi komunitas trader yang sehat, teman-teman ya. Semoga ya kita akan belajar bareng-bareng. Kalau aku juga ada salah, kasih tahu teman-teman salahku di mana. Oke, terima kasih semuanya. Dadah, di next video selanjutnya teman-teman ya. Untuk materi-materi selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Bye-bye.